Insya Allah kita akan melakukan perkuliahan yang seharusnya kemarin, tapi ditunda karena ada ramah tamah dari apa ya senior-senior kalian yang barusan yudisium, dan mau wisuda ya. Jadi ya karena kebetulan saya pegang jabatan, mau tidak mau disuruh hadir. Walaupun sebenarnya niatnya malas maunya ketinggal aja kan. Ya sudahlah. Tapi Pak, kecil suara tak? Oh ya. Iya. Gimana? Masih kecil? Iya Pak. Iya Pak, masih kecil Pak. Cek. Masih? Iya, jelas nih Pak. Oke, tunggu ya, saya tutup pintu supaya jelas. Oke, jadi kemarin itu karena ada ramah tamah, jadi saya tidak bisa masuk tepat jadwal, bukan tepat waktu ya, tapi tepat jadwal, dan dipindahkan hari ini. Dan hari ini mungkin perkuliahan terakhir kita yang akan terlalu banyak menggunakan apa ya, Zoom. Insya Allah mulai minggu depan itu kita akan lebih banyak menggunakan aktivitas-aktivitas pengelolaan data, sehingga kita bisa setelah diolah, rencananya saya adalah setelah data tersebut diolah, kita bisa masuk pada level menjelaskan data tersebut ya, memberikan interpretasi atas data tersebut, sehingga kalian memiliki, harapan saya sih, kekayaan dari beragam potensi-potensi pengolahan data yang tersedia semampu saya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa saya akan mampu mengajarkan semua, dan juga akan sangat sulit untuk mengajarkannya pada hanya 16 SKS semata. Bahkan ada beberapa alat di situ yang terus terang saya masih belum kuasai, tapi nanti seiring sejalan saya pelajari dulu baru bisa saya ajarkan kayak gitu. Jadi mungkin akan saya pelajari khusus seperti ada beberapa alat-alat itu seperti uji beda, analisis diskriminan, kemudian analisis faktor. Nah, itu adalah saya rasa 3 alat yang perlu saya belajar khusus sendiri ya sebelum mengajarkan kepada kalian. Walaupun sebenarnya kalian bisa belajar hal tersebut dari internet, tapi di kuliah ini akan saya ajarkan. Jadi mungkin sifatnya dia lebih ke arah mini laboratorium statistik sih. Tapi saya rasa ini lebih bermakna sehingga kita bisa memperkaya pilihan-pilihan metode pengolahan data ya. Dan ini sebenarnya sebatas yang saya ketahui, ini juga masih memiliki beragam cabang. Contohnya kalau kalian di lab statistik atau di mata kuliah statistik itu kan ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik ya. Jadi yang akan kita secara spesifik dalami itu mungkin cuma sampai pada bagian parametrik. Nah, perkuliahan kita hari ini insya Allah kita akan membahas apa ya? Kita masih membahas mengenai sifatnya dia lebih ke arah filsafat ilmu istilahnya. Istilahnya ini adalah filsafat ilmu. Kenapa saya sebut dengan filsafat ilmu? Karena saya ingin kalian memiliki bangunan berpikir yang logis, mulai dari kuantitatif, kualitatif. Kalian memiliki dasar ya, bukan bangunan, tapi dasar berpikir bahwa kenapa ini disebut sebagai pendekatan ini, kenapa ini disebut sebagai pendekatan ini, dan kenapa mereka berdua itu
beragam pendekatan-pendekatan tersebut itu ada yang saling berkelahi, ada yang saling mencocokkan, atau bahkan kadang mereka bahkan bisa saling bekerja sama. Dan indahnya ilmu pengetahuan itu kan seperti itu ya. Nanti saya akan sampaikan di bagian dalam ada sebuah proses indahnya ilmu pengetahuan itu. Ada satu slide di situ yang menjelaskan, bukan menjelaskan ya, memberikan gambaran mengenai mungkin slide kedua terakhir sebelum penutup, mengenai indahnya ilmu pengetahuan berdasarkan filsafat pemikiran yang kalau saya pribadi saya pegang kayak gitu ya. Kalau kalian mau milih yang mana itu terserah. Tapi yang saya pegang itu yang mana nanti saya akan sampaikan di slide terakhir kedua. Slide yang saya tampilkan ini juga akan saya sediakan di Lentera pada pertemuan yang kemarin maksudnya. Jadi kalian bisa download di situ. Kemudian minggu depan di minggu depan saya juga akan tautkan sebuah link, mungkin link download ya. Jadi kalian bisa mengunduh software SPSS. Jadi tidak perlu bingung-bingung mencari software SPSS. Di situ sebenarnya ada crack-nya ya, ada jadi bajakan. Jadi ceritanya ini bajakan. Saya minta maaf Mami, ini bajakan karena kalau beli aslinya itu sekitar sekitar 3 jutaan atau 4 jutaan itu untuk satu software. Walaupun saya tahu bahwa, dan itu cuma buat satu komputer ya, bukan untuk dibagi-bagi, jadi buat yang kayak kita ini agak kerepotan. Yang pendapatan minimal agak kerepotan. Baru niat saja beli software yang kayak gitu, sudah menanti istri anak di rumah. Susah lah, lebih baik saya kasih makanan istri. Dan belikan tas-tas mahal, dan belikan baju-baju mahal, supaya dia tidak marah-marah sama saya. Enak Bob. Ya, perempuan. Apa deh? Jadi ada sebenarnya sebuah sebelum saya start, ada sebenarnya ini cuma sebatas. Kalau saya sebenarnya tidak sarankan buat kalian menggunakan pemikiran ini, cuman ini pemikiran saya setelah beberapa tahun hidup, 35 tahunan hidup, saya sekarang mulai cenderung mulai sampai pada sikap-sikap yang cuek, tidak terlalu peduli kayak gitu. Jadi ya istilahnya relatif. Orang bisa benar bisa salah, begini begitu. Ya, kalau kalian happy ya terserah lah kalian begitu. Tidak mau pusing ceritanya. Lebih enak santai, bobo atau apalah segala macam, atau menjalankan hobi pada pusing-pusing terlalu banyak pikir-pikir negara, dunia atau apalah segala macam. Tapi hobi saya itu meneliti ya, jadi itu hobi. Ada passion dalam menulis, meneliti, jadi ya saya menjalankan itu saja sebenarnya sudah menyenangkan, bahagia dikit. Tidak terlalu tidak terlalu ngoyomi dengan yang sifatnya keduniawian. Jadi, tapi tentunya buat kalian yang masih muda, jangan ikut begitu. Sebisa mungkin semangat dulu, semangat. Kalau memang sudah punya posisi yang kalian ngerasa stabil, baru boleh kalian memikir-mikirkan untuk mengumpulkan dana atau apapun itu untuk bisa menikmati hidup ya ceritanya. Saya belum bisa cukup dananya, cuman posisi saya sebagai PNS itu kan memungkinkan saya untuk tidak terlalu pusing kayak gitu ya. Apalagi PNS dosen kayak gitu. Oke lah, kita mulai. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Bismillah. Wih, apa ini saya bikin? Sampai saya bikin slide baru saya tidak mengerti. Oke, bagaimana mengetahui sesuatu itu benar atau tidak? Ini jadi karena ini adalah salah satu isu-isu yang mata kuliah yang agak-agak pola pikir, falsafah, filosofis, maka
Apa yang kalian lihat sebenarnya di sini kalau diajar di kelas itu umumnya dipelajari di Fakultas Usuludin di sebelah kita ini. Di filsafat-filsafat ilmu atau apapun itu. Akan prosesnya akan sama dengan yang saya tampilkan sama kalian. Apa yang saya tampilkan ini, sekarang saya bertanya sama kalian. Apa yang ada di, kalau saya tanya sama, nggak usah jawab ya, kalau saya tanya sama kalian, apa yang ada di slide ini? Kan kira-kira dia seperti itu. Apa yang ada, gambar apa yang saya tampilkan sama kalian? Kalian otomatis akan langsung menjawab pisang. Itu kan sederhana sekali kan? Kalian akan menjawab pisang. Itu pisang, Pak. Benar. Terus pertanyaannya, dari mana kamu yakin bahwa itu pisang? Bagaimana caranya kalian bisa yakin bahwa apa yang kalian lihat itu benar-benar pisang? Siapa yang memutuskan bahwa gambar yang ada pada HP kalian, laptop kalian, atau apapun itu adalah pisang? Kenapa kalian mau mengikuti pendapat orang bahwa yang kalian lihat di depan layar kalian ini adalah pisang? Ayo. Ini apa ini di depan ini? Pisang, toh? Pisang. Tapi kenapa Iya, kamu mau Pak. ikut? Kenapa mau ikut kalau ini pisang? Kenapa harus percaya bahwa ini pisang? Kenapa kamu harus percaya, ngikut, kalau ini kita kasih nama pisang? Kenapa bukan ombol-ombol kayak gitu? Kalau itu saya mau bikin nama ombol. Kenapa bukan ombol? Apa pisang sih? Yang pertama, ini breakthrough ya, bukan breakthrough, ice breaking ceritanya, pemecah kesunyian, kira-kira deh kayak gitu, ice breaking. Nah pertanyaan berikutnya, apa yang dirasakan oleh anak ini? Apa yang dirasakan? Udara. Udara. Oh, saya ada tulis memang udara, angin, udara. Tapi Iya, mana angin, udaranya? Pak. Mana udaranya? Dari kipas angin, Pak. Kipas angin, Pak. Kipas angin. Kipas angin tuh kipas angin atau udara? Mana udaranya? Kenapa kalian yakin bahwa itu udara? Ini maksudnya ya, ketika jadi kalau kalian masuk di Fakultas Usuludin, saya mungkin ya, saya anggap mungkin, biasanya mungkin kalau kalian, saya tidak tahu kalau ada yang ikut HMI di sini apakah diajar juga yang seperti ini. Tapi ini kan seperti ini kira-kira penggambaran dari sebuah pola pikir kritis ya, pola pikir filosofis, filsafat tuh kira-kira deh kayak ginian. Begini ada bikin cerita. Pisang. Kenapa ini disebut kursi? Siapa yang memutuskan bahwa ini kursi? Ini kursi. Bisa kursi. Kenapa bentuknya begitu? Kenapa? Selalu kenapa? Sekarang, kalau pisang masih enak. Kita bisa lihat bahwa ini ada pisang. Dan kita sepakati bahwa itu pisang. Ya. Yang satu ini tidak kelihatan sama sekali malah. Tapi kalian yakin bahwa barang ini ada. Kan sebenarnya seperti itu. Kalian bilang mana udaranya? Ada yang bisa tunjukkan di dalam gambar ini di mana udaranya? Kalau kalian bilang ini udara. Tapi kita yakin. Faktanya di sini adalah kita yakin bahwa ini pisang dan ada udara di sekitar kita. Kita kan yakin di ceritanya, benar kan? Tidak mungkin dong tidak yakin. Kalau ada yang tidak percaya di sini tidak yakin, coba aja berhenti bernapas barang 2 menit sajalah. Tidak usah lama-lama. 2 menit, saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang jago,
saya kasih uang 100.000. Bagaimana? Nanti kita lihat mana yang duluan, 2 menitnya berlalu, aman, atau kita ketemu di rumah sakit. Kan intinya begitu saja. Berani bertaruh untuk 100.000 untuk tahan napas 2 menit? 2 menit saja ya. Kalau kita yakin bahwa udara itu tidak ada. Pada intinya, pola pikirnya di sini adalah, yang saya mau bangun adalah, terdapat keyakinan mengenai sesuatu atau apapun yang ada di sekitar kita, tapi hal yang kita yakini tersebut, hal yang kita percayai tersebut, terkadang bisa diamati seperti pisang ini, dan kita bahkan mengikuti bahwa ini pisang, segala macam, dengan kepercayaan apa segala macam. Ada juga yang tidak nampak, tapi kita yakini keberadaannya. Artinya apa? Artinya apa? Kebenaran itu berasal dari mana? Itu maksudnya ya. Kalau kalian perhatikan, ketika saya tampilkan pisang di sini, maka kita akan mempercayai bahwa pisang tersebut betul-betul ada. Kenapa ya? Karena ini. Kita mengamati bahwa itu adalah pisang. Itu adalah bentuk dari pisang. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat udara ini, kalian percaya bahwa udara tersebut ada karena berdasarkan logika. Logikanya, walaupun kita memang melakukan penelitian apa segala macam, kita logika saja seperti itu. Kenapa saya perlu sampaikan seperti itu? Karena terkadang banyak hal-hal yang tidak bisa kita amati dengan nyata, tapi kita yakin bahwa hal tersebut ada. Contoh, kepercayaan kalian bahwa kalian memiliki jiwa. Benar kan? Kalian percaya bahwa kalian memiliki jiwa, tapi pertanyaannya, jiwanya itu ada di bagian mana? Ada di satu badan? Apakah jiwa itu menyerupai bentuk badan manusia? Ataukah jiwa itu kayak titik-titik lubang-lubang, atau dia berbentuk kotak, atau dia tidak kasat mata, tidak memiliki bentuk, atau kayak gimana? Tapi kalian percaya bahwa kita hidup. Kan faktanya seperti itu. Kita hidup. Ada jiwa. Itu kan kepercayaan kita. Tapi itu berasal dari logika-logika ya. Ini logika yang saya maksud. Yang kedua, kalau istri ngambek, saya bawa pergi ke Sombaupu, saya belikan emas, saya yakin bahwa istri saya tidak akan ngambek lagi. Apakah saya harus pergi ke Sombaupu untuk beli emas dan meyakini bahwa istri saya tidak akan ngambek lagi? Tidak dong. Cukup saya duduk-duduk di sini, di ruangan kerja saya ini, loh, dalam pikiran saja, kalau saya belikan ini istriku emas, pasti happy ini orang. Apakah saya pergi membawa istri saya? Tidak. Apakah saya pernah membawa dia ke sana? Memang pernah. Tapi andaikan umpamanya saya tidak pernah membawa istri saya ke Sombaupu beli emas, kemudian saya cuma membayang-bayangkan, kan bisa saja tuh. Oh iya, logikanya seharusnya perempuan kalau dikasih sesuatu dia senang. Itu kan faktanya dia kayak gitu. Seharusnya perempuan kalau dikasih sesuatu dia senang. Apalagi kalau emas. Apalagi kalau aji-aji bugis itu yang 1 kilo di leher, 1/2 kilo di tangan, kemudian kalung-kalung perut, itu dikasih tunjuk juga, kalau bisa ada berlian-berliannya, ada anting-anting hidung, kayak di film India, kalau bisa ada yang turun-turun sedikit di sini di jidat. Pada intinya, antara emas dengan dirinya, kalau memang bisa ketutupan badannya sama emas, aji-aji bugis pasti memilih yang itu. Kalau ada uangnya. Kan gitu. Tapi itu kan logika. Kita mikir saja kan kayak gitu. Jadi yang perlu kita bentuk pemahaman bahwa sumber kebenaran kita meyakini bahwa sesuatu itu ada, apa segala macam, itu karena terkadang kita melihatnya dia ada, seperti ini. Terkadang kita percaya bahwa dia ada dengan alasan bahwa ini logis, ini masuk akal. Kayak gitu ya, kebenaran.
Dari sini, akan memunculkan sebuah filsafat yang membentuk apa yang barusan kita diskusikan dan membentuk lebih lanjut paradigma post-positivis, paradigma positif, paradigma pendekatan kuantitatif yang kita gunakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rasionalisme, rasio, logika. Logika ya, dari kata rasio. Kenapa ada nyawa? Nyawa itu seharusnya logisnya dia ada. Kenapa ada Tuhan? Karena dia membangun logika yang seperti ini. Tidak mungkin saya ini muncul dengan sendirinya. Saya tentunya butuh orang tua yang bekerja sama. Orang tua butuh kakek. Kakek butuh bla 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 dan seterusnya hingga Tuhan. Ada aktor di belakang kita yang menciptakan keberadaan manusia pertama yang berujung kepada kita. Itulah proses berlogika. Merasionalkan, membentuk rasio pengetahuan bahwa oh ini benar. Oh ada yang seperti ini. Ini maksudnya belum berpikir rasio atau logika ya. Nah, permasalahannya muncul pendapat kedua yang namanya empirisme. Kalau rasionalisme ini umumnya filosofi Yunani ya. Kemudian yang muncul yang berikutnya di sini muncul yang namanya empirisme. Kebenaran itu terukur, empiris, ada barangnya, terukur. Perasaan bahagia terukur atau tidak? Bahagia bisa kita ukur tidak? Bisa tidak kalian ukur semua bahagia? Motivasi. Barang-barang abstrak nih ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu betul-betul muncul ke dalamnya? Kita membentuk item-item, angka-angka yang merepresentasikan, membentuk keberadaan dari hal-hal abstrak yang mungkin tidak bisa kita ukur. Contohnya, pakai 1, 2, 3, 4. Oh, kalian pergi ke mall, saya pergi ke mall. Ketemu cewek cantik. Cewek ini, saya rasa nilainya 7. Kan gitu, kita kadang seperti itu. Bagaimana kita mau kategorisasi itu perempuan cantik atau segala macam. Tapi kita bisa memiliki gambaran-gambaran kalau menurut saya cewek di depanku ini 7. Cowok di depanku ini karena ada dagu-dagu Koreanya sedikit 8,2 lah. Kayaknya kayak gitu. Empirisme. Jadi hal-hal yang awalnya memang kita berpikir bahwa ini logis, pengamatan, logika-logika semata bahwa ini ada apa segala macam, tapi berkembang lagi falsafah berikutnya yang mendukung keberadaan ini, empirisme. Jadi ini dua fakta, dua elemen yang menurut saya penting saya perkenalkan sama kalian bahwa ketika kalian melakukan penelitian lapangan, kalian mencoba mencari bukti-bukti empiris, istilahnya bukti empiris. Hal yang nyata yang ada di lapangan. Itu intinya, maksudnya ya. Kalian tidak bilang berlogika saja, oh dia tidak begini. Justifikasi bahwa oh ini benar itu. No. Saya mau ada bukti empiris, bukti nyata, empirisme. Betul-betul tersedia ada barangnya. Jadi kayak gitu. Nah sekarang, bagaimana kalau Islam? Seperti yang tadi, ada bukti empiris, ada bukti fisik. Ini dalam pandangan Islam kira-kira ya, dianugerahkan kita akal, sebagaimana yang kalian perhatikan pada beragam ayat-ayat tersebut. Apakah kalian tidak berpikir? Kadang Allah Subhanahu Wa Taala bertanya sama kita, apakah kalian manusia tidak berpikir? Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Itu akal. Terkadang dia menunjukkan bukti fisik. Allah ingat, lihatlah.
bahwa kaum-kaum itu akan binasa, umpamanya dia bilang seperti itu. Ada bukti-bukti fisik, ada empirisnya. Terkadang dia memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan analogi-analogi. Agama Islam memberikan analogi. Maksudnya analogi itu kayak gimana? Janganlah kalian meniru-niru kaum Nabi Musa. Kenapa? Jangan meniru kaum Israel yang suka membantah nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Itu kan sebenarnya analogi. Kenapa kita sebut analogi? Kenapa kita tidak sebut itu fisik, akal? Kita percaya, umat Islam percaya bahwa kaum Israel, Nabi Musa itu ada. Tapi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum ada, mungkin saya kurang tahu ya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa ini pemahaman saya, bisa salah bisa benar, membuktikan dengan penelusuran sejarah, arkeologi, bahwa rumahnya Nabi Musa itu di sini, kuburannya itu dia di sini, apa segala macam, sehingga kita bisa membuktikan bahwa Nabi Musa itu ada. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam. Kenapa? Agama Islam memberikan kita pelajaran-pelajaran dari Nabi Adam, Siti Hawa, dan lain-lain. Kan pertanyaannya dia seperti itu. Itu merupakan analogi-analogi. Pada beberapa sisi, ada yang menganggap itu adalah analogi. Itu cuman bukan kisah nyata. Ini menurut akademisi Islam ya, para ulama-ulama atau para pemikir Islam, ada yang menganggap itu bukan kisah nyata, ada yang menganggap itu kisah nyata. Posisi kita tidak memperdebatkan hal itu, tapi posisi kita menggunakan gambaran bahwa itu kira-kira dia seperti itu. Bahwa ada fakta yang seperti itu, analogi ya. Analogi itu kalau dalam bahasa Islam itu kira-kira bisa kita sandarkan dengan kias-kiasan, ada kias-kiasan. Nah, semua itu berujung kemana? Berujung ke hati, ilham, pencerahan. Kalau kita bilang di dalam agama-agama Buddha atau Hindu itu namanya pencerahan, dharma, itu kan istilahnya dalam agama-agama Buddha ya atau Hindu, pembebasan semua. Kemudian inspirasi, intuisi. Terkadang orang melakukan meditasi untuk memperoleh apa? Hati yang tenang, ilham, dan segala macam. Tapi dalam Islam memandang bahwa sumber kebenaran mutlak itu disepakati oleh hati yang meyakini bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Esa, menurut Islam ini ya, saya tidak bilang agama lain, itu betul-betul ada dan dia menjadi sumber kebenaran mutlak. Benar kan? Umat Islam kan meyakini memang seperti itu. Sumber kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan fakta saja seperti itu. Yang sederhana saja kan. Dia tidak bilang bahwa sumber kebenaran mutlak adalah eksperimen. Sumber kebenaran mutlak adalah uji statistik. Sumber kebenaran mutlak adalah data di lapangan. Tidak pernah ngomong begitu itu Islam. Ngomong Islam, sumber kebenaran mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Apakah sumber kebenaran mutlak itu mutlak benar adanya? Mutlak benar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sampai ke bawah, ke manusia, itu banyak noise. Banyak hambatan. Contoh, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam adalah agama yang benar. Benar kan? Itu sederhana. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara pelajaran yang kita miliki dengan pelajaran yang dimiliki oleh para pembom-pembom itu? Apakah mereka beragama Kristen? Mereka membom gereja karena mereka meyakini kebenaran agama Kristen? Enggak dong, sama-sama Islam dong, sholat dong, apa segala macam. Itu kan fakta. Dari mana mereka berasal mendapatkan ilmu, apa segala macam? Dari agamanya. Agama apa? Islam dong. Mereka kan melakukan itu terhadap itu. Tapi kalau Anda tanya sama kalian, sama saya, kenapa kita tidak bom? Loh,
Agama saya bilang jangan menyakiti orang lain. Itu kan sederhana lah ya, paling sederhana. Tapi kok mereka melakukan hal seperti itu dengan menganggap bahwa ini adalah perintah atau tuntunan dari agamanya. Loh, kok satu agama bisa menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda? Satu agama menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda. Yang satu bilang kita harus berlaku keras terhadap orang kafir, yang satu bilang jangan keras-keras sama orang kafir. Jadi gimana? Mana yang benar? Islam yang mana yang benar? Islam yang mana yang benar? Makanya level kebenaran mutlak itu ada pada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, membentuk seluruh akal, analogi, fisik, membentuk ilmu yang tepat, yang paling mendekati. Kita tidak bisa bilang tepat bahwa ini benar betul-betul maunya Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu maunya Tuhan itu yang seperti apa. Kita kan bukan Tuhan. Memahami istri kita saja tidak bisa. Kan gitu. Memahami pasangan kita saja 100% saya tidak mungkin bisa. Apalagi Tuhan yang maha luas pengetahuannya. Kalian bisa berharap bahwa kalian mau selesai kuliah langsung kawin. Tapi Tuhan maunya kamu jomblo sampai umur 50 tahun. Kamu mau apa? 30 tahun, 40 tahun hidupmu adalah jomblo. Kayak gimana? Kau mau apa? Jadi kondisi ini memunculkan apa? Bahwa kebenaran mutlak dalam Islam itu ada pada Tuhan dan apa yang disampaikan kepada nabinya. Apa yang kita peroleh, apa yang kita ketahui, apa segala macam kesana ini benar pada level tertentu, tapi itu saja kebenaran itu bisa berbeda-beda, ada noise, ada gangguan yang menutupi akurasi dari kebenaran kita. Itu namanya noise ya. Berkurang akurasi kebenaran kita. Kenapa ya? Karena memang faktanya bahwa ya tidak mungkin ada manusia yang mampu menerjemahkan ilmu Tuhan. Makanya dibilang dalam, kalau kalian sering dengar ceramah, kalau kamu keskering seluruh samudra yang ada di bumi untuk menuliskan firman Tuhan, maka tidak akan mampu menuliskannya. Kan seperti itu. Kapasitas terbatas. Jadi apa yang kita lakukan? Mencoba hidup sederhana dan mendekati semampu kita. Segitu saja. Apalagi di zaman modern ini ya. Di zamannya Nabi tidak ada YouTube. Sekarang kita ini ada YouTube. Kau bisa nonton macam-macam. Artinya apa? Godaan hidup di zaman sekarang jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu. Sekarang kita mengunci diri dalam kamar, kita sudah bisa lihat orang telanjang. Dulu kita harus pergi ke rumah bordil untuk ketemu orang telanjang. Itu kan kayak gitu. Berbeda tantangan ya. Berbeda tantangan. Dulu ada perang, kita sini tidak ada perang. Tapi dari sisi godaan, lebih besar kita yang sekarang. Makanya itu salah satu umat-umat kebanggaan Nabi SAW itu adalah umat-umat yang tidak ketemu dengan dia, tapi meyakini kebenaran kata-katanya. Yang dibangga-banggakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Kok bisa? Kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita sayang sama Nabi, kayak gitu. Kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, sujud kepada Allah, mengikuti beliau. Kita tidak pernah ketemu, tapi cuma mendengar dan percaya atau melakukan hal tersebut. Bayangkan. Kalau bukan cinta, apalagi itu. Kalau bukan cinta ya. Jadi hidup sederhana saja dengan yang 5 waktu. Kalau memang ada kesempatan sholat sunnah, kalau ada kesempatan puasa-puasa, belajar, apa segala macam. Hidup yang sederhana menurut Islam saja itu sebenarnya sudah hebat sekali dibandingkan zaman dulu yang menunggu sholat isya, habis itu tidur. Kita habis sholat isya, artinya kita punya 4 jam kira-kira. Waktu untuk jalan-jalan malam, habis sholat isya kan. Kita berpikirnya sekarang seperti itu. Tidur jam 10, jam 11. Kan pola pikir kita kan umumnya kayak gitu. Tidur jam 10 atau jam 11 atau jam 12. Orang zaman dulu habis waktu tidur adalah isya. Bangun subuh. Atau bangun sholat malam. Kemudian subuh, habis selesai subuh, menunggu terbit matahari, pergi kerja. Kelelahan apa segala macam. Beda sekali.
Kita sekarang, dari saat isya sampai waktu tidur bisa buka HP macam-macam, isinya semua godaan. So, bersederhana dalam hal-hal yang seperti ini itu bagus juga, kayak gitulah ya. Kalau saran saya ya mau hidup tenang-tenang ya bisa nonton ceramahnya Gus Baha lah. Bisa kalian cari-cari tuh Gus Baha. Hidup sederhana dalam beragama. Nah, karenanya dalam paradigma positif, paradigma kuantitatif, pendekatan kuantitatif, terdapat sebuah idiom yang terkenal yang sering kita dengar itu namanya seeing is believing. Apa yang saya lihat, itulah yang bisa saya percayai. Nanti ini akan lebih dalam sebenarnya. Ingat, seeing is believing. Yang nampak di depan kita, masker, tumbler, atau apapun yang kalian lihat saya itu kan nampak. Artinya kita bisa percaya bahwa hal tersebut ada. Maksudnya, pisang ini ada, nampak. Ini juga ada. Kenapa ya? Karena terukur. Bahwa ini ada, bergerak apa segala macam, ini terukur. Artinya ada. Proses seeing ini, melihat ini bukan cuma proses melihat dengan mata ya, melihat dengan seluruh kapasitas kita. Seeing is believing. Kemudian, yang berikutnya, in God we trust, kepada Tuhan, saya sandarkan rasa percaya saya, kepercayaan saya, others bring data. Edward Deming. Ini adalah kata-kata yang terkenal dari Edward Deming. Dia bilang, kalau hanya kepada Tuhan saya pasrahkan iman saya, hanya kepada Tuhan saya percaya mutlak, kira-kira kayak gitu ya. Kepercayaan mutlak saya hanya kepada Tuhan. Kalau yang lain, bawa ke data kalau ngomong. Kira-kira dia kayak gitu. Maksudnya apa? Kayak gini. Ada kalian memiliki kedekatan dengan lawan jenis, umpamanya perempuan, didekati sama laki-laki. Kalian didekati sama laki-laki. Kemudian dia memberikan janji-janji sana sini bla 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 bla, kalian begini, kalian jantung jiwaku bla 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 bla, saya rela berkorban apa segala macam demi apalah kalian seperti itu. Tapi katanya Edward Deming, ini bahasa Inggris ya. Siapa tahu kalian mau keren-kerenan posting kata-kata galau di sosmed. In God we trust, others bring data. Kalau katanya Edward Deming, hanya kepada Tuhan saya percaya. Tapi kalau yang lain-lain di luar itu, kalau kau bicara, sini bawa datamu, buktikan kebenaran ucapanmu. Pembuktian, data. Empiris. Mana faktanya, mana buktinya, mana datanya. Itu bilang Edward Deming. God we trust, others bring data. Hanya kepada Tuhan saya beriman. Iman saya pasrahkan kepada Tuhan. Tapi yang lain bawa data dong, itu kayak gitu. Kok mau ngomong apa? Itu di sana ada Paluka, mana datanya, mana fotonya. Andai kan hidup ini betul-betul bersandar pada data ya, mungkin tidak ada yang namanya hoax, gampang percaya orang berita di sosmed ya. Karena mana datanya kamu ngomong seperti ini atau seperti itu. Ada nggak? Yang kayak gitu. Oke, kita tunggu bentar. Oke, jadi di sini nih saya cuman ngajar jadi kalau saya ngajar itu fokus saya cuman ya dia orang-orang yang bisa saya lihat wajahnya.
Karena saya yakin dia ada. Kan kayak gitu. Kami saja bawa data tuh. Saya yakin kalian ada mendengarkan dengan tenang, ya karena kalian ada di depan saya. Tuh kalau tidak ada cuman numpang-numpang nama, makanya kita belajar pakai kasih muncul video ya. Saya tidak tahu kalian ngapain, tapi ya saya tahu kalian ada karena saya lihat kalian bergerak di situ. Sebagaimana manusia. Nah sekarang kita sampai pada filsafat positivis. Kenapa seperti itu? Saya akan berikan sebuah contoh sama kalian. Stop share dulu. Saya akan bukakan sebuah bla bla bla. Sebuah apa ya? Sebuah skripsi yang diajukan oleh senior kalian kayak gitu, yang memberikan revisi. Saya coba ini ya. Saya coba bukakan sama kalian sebuah skripsi. Supaya kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar filsafat begini? Sederhana saja, karena di UIN saya perhatikan mahasiswa suka sekali kopas-kopas bukunya Sugiono ketika mereka mau menuliskan bab 3-nya. Ini adalah salah satu contoh dari anak bimbingan saya namanya Utiono, senior kalian. Kalian bisa lihat, ini judulnya Investment Opportunity Set terhadap hubungan multiple large shareholder. Saya yakin kalian tidak akan kepikiran judul seperti ini. Saya yakin. Apalagi kalau yang mau ambil keuangan ya di kelas saya, kelas seminar keuangan, tidak akan kepikiran kalian judul seperti ini. Kenapa? Karena judul seperti ini cuma tercipta setelah ditekan-tekan oleh saya. Kira-kira gitu di kelas. Dan yang saya ajarkan di mata kuliah Metopel itu berbeda dengan mata kuliah seminar keuangan ya. Ada begininya, kemudian ada referensinya, kalian lihat menyala-menyala karena dia pakai software, Gomanti. Kalian bisa lihat referensi internasionalnya ada, kemudian ini ada, macam-macam lah, macam Samrotun. Kalau saya tindis-tindis sembarang, ini Jiang, nih, menyala kan? Saya cuma tindis, langsung menyala karena dia pakai software Mendeley. Ini banyak referensi internasionalnya, jurnal asingnya. Kenapa? Karena ditekan. Siapa yang tekan? Alim Syariati. Tekan sama pembimbing menghasilkan karya tulis yang seperti ini. Ini sudah saya CC ya. Jadi tinggal tunggu ujian, maju aja dulu. Gambaran terakhir saya kasih supaya gambaran saja dari anak bimbingan saya yang saya kategorikan sebagai cukup bagus. Kalian bisa lihat di sini, saya start daftar pustakanya halaman 45, benar kan? Ini kan halaman 45 ya, sampai halaman berapa ini? 49. 4 lembar daftar pustakanya. Terus isinya apa? Jurnal. Ini buku, jurnal. Ini buku, jurnal, buku, jurnal. 4 lembar referensi, isinya jurnal. Tapi itu ya akan kita pelajari kalau bergabung dengan saya di seminar keuangan lah. Dapat tekanan, dikasih susah sama saya baru seperti ini. Tapi yang saya mau sampaikan sama kalian adalah ini. Bab 3, metode penelitian. Nah, biasanya mahasiswa UIN itu, FEBI, kuantitatif, atau maksudnya mahasiswa FEBI, ketika mereka menulis jenis penelitian seperti ini, di sini mereka kadang mengutip, mereferensi tulisan atau bukunya Sugiono, metode penelitian. Kemudian mereka cantumkan berasal dari filsafat positivis, itu kayak gitu. Kadang-kadang saya ketemu sama tulisan-tulisan dari senior kalian, dia taruh di sini tuh filsafat positif. Untuk ini, yang ini di belakang ini nantilah kita pelajari di bagian akhir. Karena ini sifatnya dia yang kayak gini, tidak terlalu lah.
Tapi biasanya itu ditempatkan di sini sama senior. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi tidak apa-apa. Saya jarang direvisi yang kayak gituan kalau ada. Biarin aja, tidak apa-apa. Jadi mereka senior kalian banyak ya, ini kebanyakan. Mereka ini kan kopas-kopas ceritanya, kopas senior, kopas senior. Jadi kadang mereka kopas-kopas, nah di sini itu biasanya mereka tuliskan berasal dari filsafat atau falsafah atau filsafah positivis. Kenapa ya? Karena mereka melakukan penelitian kuantitatif. Itu ya. Jadi kalau ada bertanya, Pak, kenapa saya setengah mati belajar-belajar nih positivis apa segala macam? Kapan belajar metodenya, Pak? No, saya bangun dulu pola pikir. Tenang-tenang saja, nanti akan pusing. Jadi saya kembali, filsafat positivis itu dia kayak gimana? Dia menyatakan bahwa ilmu alam adalah salah satu-satunya, ingat, satu-satunya sumber kebenaran mutlak. Dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Metafisik, di luar fisik. Artinya apa? Agama tidak menjadi kajian. Banyak ilmuwan-ilmuwan positivis ini tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, tidak percaya dengan keberadaan agama, segala macam, ya karena mereka menganut filsafat ini. Mereka tidak mampu membuktikan bahwa Tuhan ada. Sekarang, adakah di antara kalian yang bisa membuktikan kepada saya bahwa Tuhan itu ada? Tunjukkan. Kalau saya mau bilang begini, coba tunjukkan mana bukti empirisnya kalau Tuhan itu ada. Mana? Yang kalian dapati di sini adalah sebuah tentangan terhadap keberadaan agama. Filsafat ini, salah satunya dia agak condong ke sisi ini. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua berasal pada data-data empiris. Sebisa mungkin ada fakta, ada data di lapangan. Sebisa mungkin ini data. Ini Edward Deming masih baik, dia masih lembut-lembut ngomongnya ya. Edward Deming, in God we trust. Hanya kepada Tuhan, masih baik. Yang lain biar data, tapi kalau yang kadang-kadang ada ketemu orang-orang, saya tidak percaya Tuhan, tidak ada buktinya. Kalau Tuhan memang ada, kenapa dia ciptakan manusia, ada yang sejahtera, ada yang kaya, ada yang miskin, buat apa gitu? Kenapa? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau katanya Gus Baha, daripada kalian pusing seperti itu, lebih baik sibukkan diri dengan hal-hal yang mubah. Istilahnya dalam bahasanya Gus Baha itu dengan menyibukkan dengan hal-hal yang mubah. Contohnya apa? Kawin, bersenang-senang dengan anak istri, itu kan boleh semua itu ya, diizinkan oleh agama segala macam. Jadi kita tidak kepikiran hal-hal yang sifatnya dia kayak gini, filsafat seperti ini. Pikiran fokus saja nikmati hidup yang biasa-biasa, tenang. Terkadang ini metode ini ingat ya, disebut dengan metode saintifik. Saintifik. Berangkat dari filsafat deterministik. Ada sebab, ada akibat. Sebab ini harus bisa diukur. Betul-betul ada itu sebabnya. Sekarang kalau kalian bilang, manusia berasal dari mana? Kalau kita mau bilang, oh logika bahwa dari bapak, kakek, apa segala macam, oh pasti ada salah satu zat pertama yang menciptakan manusia tersebut. Itulah Tuhan. Tapi kalau filsafat yang menekankan pada bukti-bukti empiris seperti ini, yang betul-betul tidak mungkin. Karena kalau kalian ingat, kalian punya pelajaran biologi, benar kan? Kalian masih ingat kalian punya pelajaran biologi, kalian akan ingat bahwa adakah di sini anak biologi? Ada tidak? Kalian akan ingat bahwa di pelajaran-pelajaran biologi itu ada asal mula kehidupan. Ada bab-bab di bagian awal yang menjelaskan mengenai asal mula kehidupan. Kalau kalian baca-baca itu, biasa itu di bagian-bagian awal itu mereka ciptakan, oh kehidupan pertama di bumi itu berasal dari sub-sub primordial. Di situ ada karbon, ada bla bla, ada zat-zat kimia yang kena petir, listrik, apa segala macam, membuat ada terjadinya reaksi, bla 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 bla, dan memunculkan organisme satu, sel. Berjuta-juta tahun berikutnya baru bisa organisme satu sel itu memecah menjadi 2 sel. Memecah bla 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 bla, semakin lama semakin kompleks sel-sel tersebut, membentuk hewan, apa segala macam, di lautan. Ingat, di lautan. Ini yang saya sampaikan, saya ajarkan sama kalian adalah pengetahuan konvensional di biologi ya. Ini saintifik.
Scientific, terbukti dengan apa? Dengan logika yang benar, dengan percobaan, mereka mencoba mengulang apa segala macam, itu seperti itu. Scientific. Mereka uji coba, oh ternyata kehidupan itu bermula di laut. Kenapa ya? Karena memang begitu. Sub-sub primordial ceritanya, cairan-cairan awal yang terdiri dari karbon, bla 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 ini, apa segala macam, kena aliran listrik-listrik yang dulunya banyak sekali listrik, gunung berapi apa segala macam, memicu munculnya sel satu sel tunggal kemudian berjuta-juta tahun kemudian memecah menjadi sel ganda bla 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 berapa juta tahun lagi kemudian menjadi semakin kompleks, kemudian memunculkan organisme-organisme di lautan. Kemudian ada nenek moyang apa? Yang sifatnya dia lebih ke arah kadal, buaya, seperti itu. Yang iseng-iseng kasih muncul kepalanya ke atas air. Ini saya cerita biologi sederhana ya. Teori evolusi sederhana muncul nggak? Oh, tidak bisa hidup, susah bernapas, turun lagi ke dalam air. Tapi semakin lama dia naik ke atas, dia semakin terbiasa. Oh, bisa ternyata kita kasih muncul kepala, aman jin, terlalu bagaimana. Oh, lama-lama berjuta-juta tahun kemudian, organisme yang awalnya kasih muncul kepala di atas air, dia melihat ada tanah atau pulau atau apapun itu. Cobalah dia naik ke situ. Nah, sekarang kalau di atas pulau kan bukan kayak di air yang berenang, butuh kaki. Benar kan? Atau merayap-merayap kayak ular yang melengkung-melengkung itu. Bla 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 bla. Panjang-panjang dari ular, dari kadal apa segala macam, berkembanglah hewan-hewan di daratan yang lebih kompleks, turun ke keluarga kera besar, bukan monyet ya, monyet itu salah satu apalah itu di bagian bawah, pokoknya jauh sekali dengan manusia. Turun, ada yang mampu berevolusi sampai jauh, jadilah kita. Itu penjelasannya biologi. Kamu mau masuk di fakultas biologi manapun, kebanyakan yang diajarkan yang seperti itu. Evolusionis, bukan kreasionis. Kreasi itu diciptakan, Allah yang ciptakan kita. No. Itu dia. Tapi di sisi lain, selain daripada itu, filsafat positivis ini juga ada wawasan reduksionis, reduksi, mengecilkan isu yang begitu besar pada kajian yang kecil. Maksudnya itu adalah helikopter view yang minggu lalu saya sampaikan itu loh. Dari atas kita lihat, kita sudah bisa memandang dengan cuma berada pada wahana helikopter yang kecil itu. Apa maksudnya? Kalian memiliki sumber datanya itu sekitar 5 juta. Apakah kita harus meneliti 5 juta itu? Tidak perlu. Terkadang kita cuma perlu mengambil sampel 300-200 orang dari 5 juta populasi tersebut, dan itu sudah bisa menjelaskan fenomena dari 5 juta orang tersebut. Pak, tidak mungkin itu bisa benar, Pak. Masa dari cuma 200-300 orang kita bisa memprediksi pergerakan dari pikiran 5 juta orang? Oh, belum tentu. Kalau kalian perhatikan, kalian sudah sering melihat pilkada gubernur, bupati, wali kota, presiden. Selalu ada yang namanya quick count. Benar kan? Orang memilih, ditutup pemilihan jam 12 siang, jam 5 sore sudah ada pemenang. Padahal jumlah datanya ini ratusan juta ya bangsa Indonesia. Kok bisa? Quick count, dia cuma ambil data secara acak, random, kemudian betul-betul terstruktur, yang bagus gitu ya sumber datanya. Dia perbedaannya antara hasil surveinya mereka dengan data real ketika KPU umumkan setelah dia hitung manual. Kalau hitung manual, KPU kan hitung manual. Satu ini, oh ini benar ini. Tidak, pilkada dia cuma pergi ke beberapa TPS, kemudian dia simpulkan. Begitu aja, kira-kira. Tapi dia terbagi secara acak dengan baik ya, dengan metode kuantitatif yang benar, metode pengambilan sampel yang benar, dan lain-lain. Itu kira-kira dia kayak gitu. Itu kalau melakukan prediksi kuantitatif yang benar, itu maksudnya reduksionis. 271 juta warga Indonesia, atau 100 juta lah kita sebut pemilih di Indonesia, bisa dijawab cukup dengan 2000 data. Level kebenarannya berapa, bisa salah berapa? 1%, 2%, kecil sekali.
Makanya kalau kalian perhatikan pada pilkada-pilkada itu level kesalahannya itu cuma 1%, 2,2%, melencengnya dibandingkan dengan data yang dihitung secara manual oleh KPU. Kok bisa? Inilah reduksionis yang berlangsung. Itulah keajaiban ilmu pengetahuan. Dengan mengecilkan data, yang penting kita konsekuen saja, kita bisa sampai ke arah situ. Itulah yang kita sebut dengan statistik, teknik sampling, dan segala macam. Itu menariknya itu kuantitatif. Jadi menjelaskan 271 juta rakyat Indonesia cukup dengan berapa? 300-400 orang bisa, 1000 bisa, 2000 bisa. Terlalu besar juga tidak terlalu berguna karena akan begitu-begitu datanya. Yang penting betul-betul acak. Acaknya juga itu diatur ya, bukan acak sembarang, tapi sesuai dengan proporsinya kayak gitu. Ada proporsinya. Contoh, maksud saya ini ya, Jawa Timur penduduknya besar. Salah satu yang terbesar di Indonesia, 20-an juta penduduk di sana di Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan sekitar 5 jutaan, mungkin ya, 5 jutaan. Apakah saya harus mengambil sampel atau data yang lebih banyak di Sulawesi Selatan dibandingkan Jawa Timur? Tentunya tidak dong. Saya harus mengambil data lebih banyak di Jawa Timur karena jumlah penduduknya lebih gede. Itu logikanya. Itu namanya proporsinya itu dia harus adil. Kayak gitu. Itu begitu itu sistemnya itu lembaga survei dalam memprediksi siapa yang menang presiden, siapa yang menang ini, siapa yang menang itu. Jadi pada metode saintifiknya itu selalu berangkat dari apa? Berangkat dari data dari teori. Ingat, filsafat positivis, dan ini juga yang kita lakukan kalau kalian melakukan pendekatan kuantitatif, ada teori. Ada teori di belakangnya sebelum kita melakukan penelitian. Apa maksudnya itu pada teori? Maksudnya, kita sudah siap dengan ini. Kalian perhatikan ini. Ini adalah, saya akan bukakan sama kalian bab 2-nya. Dari si Utiono. Utiono tidak turun ke lapangan langsung untuk meneliti, tapi dia bilang, oh saya berangkat dari teori keagenan. Ada teori dulu. Teori ini yang akan diuji. Kayak gitu ya. Kemudian apalagi selain itu Diono. Oh, saya juga pakai gunakan teori ini. Ini juga yang saya mau coba. Pecking order. Apalagi masih adakah yang mau dipakai Utiono? Bird in the hand teori. Ada lagi teori yang tambahkan. Ada lagi kah sesuai itu? Stakeholder teori. 4 nih teorinya yang pakai nih. Ini mau yang dia gunakan sebagai landasan berpikir. Baru dia masuk ke variabel-variabel, kebijakan dividen, segala macam. Tapi yang pasti, ketika kita menggunakan pendekatan positivis, metode kuantitatif, pendekatan kuantitatif, dengan paradigma kuantitatif, yang kita berangkat itu adalah dari sisi apa? Teori. Tujuan kita melakukan penelitian secara kuantitatif itu apa? Mengonfirmasi atau menolak sebuah teori yang ada di lapangan. Kayak gitu. Teori. Jadi ceritanya apa? Teorinya ini berdebat. Kadang ada yang bilang begini bagus, ini yang bagus. No problem, begitulah dunianya teori. Dari teori tersebut, apa yang kita lakukan? Kita turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data di lapangan, meneliti ceritanya. Dari data di lapangan, kita memberikan penjelasan-penjelasan, interpretasi, kemudian kita paparkan hasil kita, dan kalau memang memungkinkan, di sini akan bisa memunculkan revisi atau perubahan-perubahan pada teorinya, ilmu pengetahuan yang ada. Ini pendekatan kuantitatif atau filsafat positivis ini. Nah, sampailah kita pada slide terakhir saya dari pertemuan kita ini. Kita sampai pada sebuah istilah. Dan inilah yang saya sebut tadi dengan salah satu
salah satu aliran filsafat, aliran berpikir yang saya sukai, yang saya pegang sampai sekarang. Selain sebenarnya masih ada lagi satu namanya skeptis, tidak mudah percaya, skeptis. Ya sudahlah, saya tidak akan terlalu berdebat, tapi susah percaya, skeptis. Lebih gampang tidak percayanya daripada percayanya, kayak gitu. Seperti pendapat Edward Deming ya, yang tadi, mana datanya? Itu kira-kira dia kayak gitu dulu. Di sini, falsifikasi. Barang yang sudah kita nih ceritanya sebuah menurut pembicaranya atau ilmuwannya namanya Karl Popper. Kadang disebut dengan Popperian. Popper ini menelurkan sebuah istilah yang namanya dalam filsafat itu namanya falsifikasi. Kemampuan atau kerelaan atau kesediaan untuk disalahkan kembali. Maksudnya apa disalahkan kembali? Kalau kalian melakukan penelitian, bisakah penelitian kalian ditiru ulang oleh penelitian yang lain? Maksudnya itu kalau kalian kan mau skripsi nih, biasanya kan kita lihat skripsi di atas di perpustakaan, benar kan? Itu kan kalian mau coba tiru ulang penelitian dari seniormu. Nah, apa jadinya kalau kalian menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian dari senior kalian? Senior kalian bilang A bagus, penelitian kalian bilang A jelek. Itu artinya apa? Inilah yang dimaksud oleh Karl Popper dengan falsifikasi. Sebuah paradigma falsifikasi. Selalu memperbaiki ilmu pengetahuan dengan falsifikasi. Mempertanyakan basis-basis dari ilmu yang sudah diajukan. Teorinya apa? Kalau memang bisa kita revisi. Atau kita perbaiki, atau kita benarkan, atau kita konfirmasi, atau kita tolak. Falsifikasi. Jadi, maksudnya apa? Itu artinya ilmu pengetahuan itu tidak pernah statis, tidak pernah diam di satu tempat. Dia itu dinamis, berubah-ubah. Terkadang saya bilang, wah Pak, ternyata setelah saya teliti di rumah sakit ini, kalau kalian ambil SDM, ternyata memang kinerja perawat lebih tinggi daripada kinerja dokter. Kemudian, teman kalian yang lain, Pak, saya juga meneliti di rumah sakit ini, tapi kinerja dokter lebih tinggi daripada kinerja perawat. Nah, mana yang benar itu? Semua bisa benar sepanjang prosesnya benar. Kayak gitu ya, prosesnya benar. Tapi di antara dua hasil penelitian ini, mereka saling berdebat, falsifikasi, membenarkan, menyalahkan, oh ini bilang begini. Kita bisa saja mengkritik, oh ternyata dia penelitian ini kekurangannya dia cuma ambil sampel dokter 2-3 biji. Jadi cara pengambilan datanya salah. Saya benar, karena saya mengambil dokter 60 orang. Tapi justru perawatnya gimana? Begitu juga. Nah itu dia kayak gitu. Maksudnya adalah, dengan sepanjang kita melakukan dengan pedoman penelitian yang benar, metode penelitian yang benar, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu idealnya, ini menurut saya ya, ilmu pengetahuan untuk bisa berkembang, idealnya adalah dia bisa difalsifikasi atau disalahkan. Kalian punya skripsi kan pasti diuji, benar tidak? Sama pembimbing penguji, benar kan? Dikritik-kritik. Kalian bisa bilang, Pak, saya ini benar-benar melakukan penelitian dong. Tapi kalau memang benar kalian melakukan penelitian, benar apa segala macam, kok bisa pembimbing dan penguji masih protes sana-sini? Benar kan? Kok begini cara memenuhi apa segala macam? Itu artinya apa? Kita sadar, kita menerima bahwa tulisan itu bisa difalsifikasi, bisa disalahkan sepanjang prosesnya benar. Jadi ilmu pengetahuan berkembang, ini menurut kaum positivis ya, kaum positivis berpendapat bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan proses terus-menerus dari perbaikan-perbaikan ilmu pengetahuan. Dulu kita bilang yang paling bagus dalam
bersenang-senang dengan waktu-waktu kosong kita adalah baca buku atau menulis. Tapi sekarang tidak, kita main HP. Proses memperbaiki terus-menerus, kemudian di situ kita menemukan perbaikan-perbaikan. Kita dikena serangan-serangan COVID, baru kita perbaiki, oh ternyata ini vaksinnya loh. Vaksin ini benar, vaksin ini salah. Vaksin ini efektif, vaksin ini tidak efektif. Jadi, falsifikasi di sini, kemampuan atau kerelaan untuk disalahkan, itu yang membentuk ilmu pengetahuan berkembang. Kita rela bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa saja salah. Kalau diteliti orang-orang lain dengan metode yang bahkan sama juga bisa salah. Sudah sering yang seperti itu. Contoh sederhananya adalah, kalian bikin penelitian signifikan, di tempat lain tidak signifikan. Loh, kok jumlah kuesionernya sama, atau jumlah datanya sama, perusahaannya sama, tapi kok bisa beda? Mungkin beda waktu saja. Loh, kok bisa kayak gini? Itu artinya apa? Falsifikasi, upaya perbaikan terus-menerus. Oh, ternyata sumber pengetahuan itu tidak mutlak bahwa ini akan benar 100% tanpa ada bantahan sama sekali. No. Justru ilmu pengetahuan berkembang karena kita rela bahwa apa yang kita ketahui itu bisa disalahkan oleh pihak lain yang juga meneliti hal yang sama. Jadi bagaimana caranya? Dengan pendekatan empirisme, membuktikannya, ada bukti yang bisa diuji, kemudian jauhi justifikasi dalam pola induktif. Maksudnya itu kualitatif ya. Kita memberikan justifikasi pembenaran-pembenaran dalam melakukan ini dan itu apa segala macam. Kualitatif maksudnya ini yang dia serang. Makanya ini kuantitatif dengan kualitatif itu berkelahi, berdebat ya gara-gara ini. Gara-gara ada dasar-dasar filsafat yang berbeda. Saya maunya datanya gede. Ini merepresentasikan seluruh data saya. Saya mau mengambil pengalaman dari hal-hal yang kecil karena ini tidak akan bisa ditangkap oleh data yang besar itu. Berdebatlah mereka sampai ujung pukul ujung sampai sekarang. Kita di mana? Posisi kita sebagai mahasiswa, dosen, apa segala macam. Kalau dosen, dia akan memilih dia mau berada di mana. Sebagai mahasiswa, dia akan menggunakannya sebagai alat tools media untuk mencapai cita-citanya. Kan beda, ceritanya dosen ini kan pengayaan ilmu pengetahuan. Tapi kalau mahasiswa umumnya itu kan masih pada level menggunakannya sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan. Kan kayak gitu, supaya bisa kawin cepat. Kan kayak gitu kalau mahasiswa. Selesai kuliah cepat, bisa kawin cepat. Kayaknya yang terakhir ya. Terakhir, ini adalah asumsi utama dari aliran positivis. Tidak ada yang mutlak benar. Falsifikasi ya, tidak ada penelitian yang sempurna, selalu saja ada batasan. Kita melakukan sebuah penelitian, kita membuktikan bahwa apa yang kita usulkan itu benar atau salah, dan kita bersedia untuk meninggalkan hasil penelitian kita jika ada temuan yang lebih kuat dibandingkan penelitian kita. Walaupun ini sebenarnya logika penelitian umum sih, tapi ini asumsinya lah ya. Wow. Yang berikutnya, data, ingat data, pembuktian, rasionalitas, itulah yang membentuk ilmu pengetahuan. Oke? Jadi ingat ya, data, pembuktian, rasionalitas. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk mencampur-campurnya dengan agama. Karena sebagian besar pola pikir agama akan tertolak di sini. Tertolak di sini hanya karena kenapa ya tidak bisa ada pembuktiannya, tidak ada datanya.
Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, peneliti membentuk hubungan sebab akibat. Ada A, kenapa sesuatu terjadi? Karena didorong oleh sesuatu. Artinya ada hubungan antara sesuatu, antara dua konsep yang berbeda. Kalau ada hubungan di antara dua konsep yang berbeda tersebut, itu artinya apa? Ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan antara variabel ceritanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, peneliti harus objektif. Beda dengan kualitatif ya, yang memungkinkan peneliti untuk subjektif. Mereka bisa saja melakukan penelitian, kenapa? Karena untuk mendukung isu-isu gender, feminis, LGBT, PSK, atau apapun itu ya, kalian silahkan. Mereka melakukan penelitian sengaja ya, karena memang mau mendukung. No, tapi kalau peneliti kuantitatif, objektif, positif, sebisa mungkin dia objektif. Dia tidak mau terlalu akrab, bukan terlalu akrab, terlalu terbawa perasaan dengan objek yang dia teliti. Kalau kalian perhatikan pada film-film Korea mungkin, atau film-film apapun itu, kadang kita lihat ada yang film-film yang kayak polisi yang disuruh untuk menjadi bodyguard dari wanita cantik umpamanya lah ya. Kalau polisi tersebut objektif, tapi namanya saja film ya, maka dia tidak akan menendam perasaan, menekan perasaannya supaya tidak jatuh cinta sama yang dia jaga. Tapi faktanya film itu kan terbentuk dari cerita-cerita seperti itu kan. Tiba-tiba buku cinta, dia menjadi subjektif, terbawa perasaan, dan segala macam. Polisi, bodyguard yang harus objektif, tidak boleh terbawa perasaan terhadap apa yang dia lakukan, tugasnya, itulah yang kita sebut dengan positivis. Polisi yang setengah mati berjuang demi orang yang dia jaga, atau pahlawan apapun itu yang berjuang setengah mati demi apa yang dia jaga, kenapa? Karena dia sayang, dia sudah subjektif, cenderung ke arah kualitatif atau pendekatan yang non-positif. Berikutnya, kita selalu berupaya dalam positif itu menjauhi bias-bias. Bias itu penyimpangan. Maksudnya penyimpangan adalah kita tidak ingin bahwa ada hal-hal aneh yang bisa membuat penelitian kita itu menjadi tidak ideal. Contoh ya tadi, kamu ditugaskan sama bosmu untuk jaga anaknya umpamanya. Gara-gara menjaga jadi jatuh cinta. Itu kan artinya ada bias-bias. Biasnya apa? Cinta itu sendiri jadi bias. Membuat hubungan yang seharusnya profesional antara bos, antara penjaga dengan yang dijaga menjadi blur, menjadi abu-abu, menjadi apa ya? Menjadi tidak jelas batasan-batasannya. Berikutnya, menjauhi prasangka. Yang kita ajukan di sini adalah hipotesis. Ingat hipotesis, dugaan. Dugaan apa yang dimaksud? Dugaan akademis. Bukan prasangka-prasangka pribadi. Jauhi perasaan pribadi. Ingat, helikopter view, dari atas kita melihat. Bukan dari bawah, berteman dengan tukang beca atau apapun itu. No, kita melihatnya dari atas langit, dari atas helikopter. Membentuk pola pikir yang objektif, seobjektif mungkin. Inilah kira-kira filsafat positivisme yang menjadi bangunan berpikir dari paradigma atau pendekatan kuantitatif, sebagaimana yang umum digunakan di fakultas kita. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Saya akan membagikan sebuah contoh dari membuat dari pandangan atau paradigma reduksionis, mereduksi hal-hal yang gede menjadi hal-hal yang kecil. Cuman berdasarkan permainan-permainan statistik. Oke, di internet ini ada ini, namanya kalkulator atau apalah. Kalian cuma cukup mengetik atau membrowsing sample size kalkulator. Level kebenaran berapa? 5% potensi salah, level keyakinan 95% benar. Nah sekarang, saya mau mengetahui pendapat seluruh warga Indonesia, artinya ya 270 juta. Benar kan? Nah sekarang, berapa sih data yang harus kita hitung? Saya gini aja. Nah dia akan menghasilkan berapa datanya? Mana sih? Ini, 385. Nih, 270 juta warga Indonesia cukup dijelaskan dengan 385 data pada keyakinan potensi salah dari data kita 5%. 95% akan benar. Pak, saya mau lebih gede lagi, Pak. Saya mau mengetahui seluruh pengetahuan, semua persepsi atau semua data yang ada di dunia. Maksudmu apa? Saya maunya bukan 700 juta, tapi 7 miliar penduduk bumi. 7 miliar penduduk bumi mau diketahui. Ya sudah, ini kan 3 nolnya pertama, kemudian 3 nol berikutnya di sini, kemudian 3 nol yang sampai sini ya. Ini 7 miliar dong, 7 miliar penduduk bumi ya. Berapa sih sampel size-nya? Tetap saja 385. Berapa sih sampelnya? Kita mau meneliti semua. Kita meyakini bahwa seluruh bumi itu berpendapat soal ini. 7 miliar mahasiswa, manusia. Cukup 385. Direduksi ya. Helikopter view. Oke Pak, saya sekarang mau gini deh. Saya mau penelitian saya itu betul-betul canggih. Betul-betul kesalahannya itu betul-betul minimal. Saya mau deh kebenarannya di level 99%, 99%. Bisa tidak Pak? Saya tinggal hitung aja. 1954. 7 miliar manusia, cukup 1954 untuk mengetahui kebenaran sampai 99,99%. Itu gimana? Ini namanya reduksi. Mereduksi data yang gede menjadi data-data yang sepanjang ini caranya kita mengambil data itu lain lagi, tapi ini maksudnya ini jumlah penghitungannya ya. Confidence level, lihat ini, confidence level. Saya kasih besar lagi sama kalian lah supaya kita bisa. Level keyakinan 99,99%. Saya mau potensi salahnya ini. Saya mau potensi salahnya di sini cuman ya 1% lah, 1 saja Pak, kemungkinan salah. Nih, 48.000. 7 miliar penduduk dengan data 48.000, kita sudah bisa mendapatkan kesalahan cuma 1%. Walaupun tadi yang 5% juga sudah mencukupi ya. Itu artinya apa? Inilah pola pikir reduksionis yang saya sampaikan tadi. Apalagi kalau yang kalian teliti itu cuman umpamanya ya pengunjung di Mall Panakukang. Let's say pengunjung di Mall Panakukang 1 juta per bulan. Anggap saja segitu. Berapa ini? 360 kan? 1 juta. Saya mau kebenaran semua, hitung aja. Tetap saja kalian akan ketemu pada angka ini, tidak akan berubah-berubah. Sepanjang jumlah datanya kalian di atas segini ya, di atas lebih besar daripada 500, maka datanya itu akan begini-begini terus. Atau kalian cobalah ya. Kita cobalah ya. 5%. Potensi salahnya 5%. Level keyakinan segini. Saya mau segini. Sudah, tinggal dihitung.
kita akan ketemu angka berapa? 399. Tadi 385 untuk mengetahui satu dunia yang 77 miliar itu penduduk. Tapi ini untuk 500 orang, 399, lebih gede. Benar kan? Maksud saya adalah 500 ke atas itu dia jumlahnya itu dia cuma akan bermain-main di angka 385 sampai 400 orang. Cukup. Makanya pada penelitian-penelitian level S3 atau apapun itu, biasanya kita harapkan jumlah sampelnya itu 400-an. Pada level disertasi S3, bahkan saya akan coba bukakan sama kalian, ada nggak ya? Ada tidak ya? Ada tidak data dari Safira? Nah ini. Anak bimbingan saya. Saya akan bukakan sama kalian hasil output kuesionernya. Yang kalian lihat di sini adalah output kuesioner. Maksudnya dia melakukan penelitian, kemudian dia memperoleh data. Nah sekarang datanya ada berapa? Data yang berhasil diperoleh oleh Safira adalah ini. Nih, 400 data. 400 responden, 400 survei, 400. Tapi ini karena dia sebar di online pakai Google Form, jadi datanya bisa gede. Maksudnya itu gitu loh. Terkadang ada mahasiswa yang saya lihat, oh bisa disiksa ini orang. Nggak saya kasih yang susah-susah. Kayak gini. Makanya dia saya kasih PR, saya tidak tanda tangan, kalau kamu belum kumpul data segini. Tapi kamu mau selesai pakai data yang kecil juga enggak apa-apa. Yang penting sampai terakhir kamu kumpul data seginilah. Itu. 400. Ingat, 7 miliar penduduk bumi bisa dijelaskan dengan 385 orang. Ini datanya 400. Kira-kira deh kayak gitu. Tapi itu cuma gambaran sederhana ya. Bahwa pola pikir reduksionis adalah mencoba membentuk pola pikir deduktif berdasarkan gambaran-gambaran besar, kita kumpulkan, kemudian kita kecilkan menjadi sebuah informasi yang bisa kita pahami. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya ingatkan kembali bahwa slide pertemuan ini akan tersedia di lentera kalian untuk pertemuan, untuk yang pertemuan berapa? Itu 5 atau 6? Saya lupa. Ada nanti di situ kalian tinggal download. Kemudian pada pertemuan minggu depan, sebisa mungkin kalian ya bersiap-siap dengan laptop kalian, karena sudah kita akan mulai proses-proses mempelajari metode-metode tersebut. Intinya kita sudah sampai pada bagian ingat pendekatan, desain. Sekarang kita sudah sampai pada level metode, menggunakan data, mencari data, dan segala macam yang seperti itu kemudian kita olah secara sederhana. Saya juga akan membagikan sama kalian data, tapi saya juga akan coba contohkan sama kalian bagaimana caranya mencari data. Itu kan kira-kira seperti itu ya. Bagaimana caranya mencari data, mengumpulkan data, kemudian mengolahnya. Paling tidak ya dari perspektif yang bisa saya peroleh datanya secara mudah, dan kalian juga. Yaitu ya data keuangan. Data keuangan itu kan lebih gampang kita peroleh ya. Saya rasa kalau sudah tidak ada, ini merupakan pengantar bahwa pendekatan positivis itu memiliki paradigma yang betul-betul empiris, kemudian mereka menyukai pola pikir yang falsifikasi, rasional, seluruh kebenaran itu, segala hal itu bisa kita falsifikasi, kebenaran dianggap sebagai kebenaran, kalau bisa kita uji kembali kebenaran tersebut, apa asumsinya, dan segala macam, baru bisa kita sebut itu sebagai salah satu kebenaran.
Memang kita sudah uji seperti itu ya. Bisa diuji, bisa difalsifikasi. Tuhan bisa tidak kita uji? Tidak bisa dong. Benar kan? Tidak bisa kita uji. Tuhan yang Maha Esa tidak bisa kita uji. Jadi itu termasuk pada ranah keyakinan. Makanya ada yang namanya, kalau di Perancis itu sekulerisme, pemisahan antara Tuhan dan kehidupan bermasyarakat. Agama itu ada pada level rumah tanggamu, dalam otakmu silahkan kamu lakukan, tapi tidak boleh terlihat di muka umum. Makanya di Perancis itu, saking sekulernya mereka mau menghilangkan, melarang orang-orang memakai jilbab. Kayak gitu. Tidak boleh sampai mau melarang pakai jilbab, alasannya apa ya? Karena itu. Karena saking sekulernya mereka mau memisahkan antara agama dengan kehidupan umum, kehidupan masyarakat umum. Kalau kita di sini malah campur-campur sampai tidak jelas mana agama, mana apa segala macam. Hal-hal, bahkan istilahnya itu, hal-hal yang bisa diselesaikan oleh Pak RT, harus carikan solusinya di ulama. Harus carikan solusinya di kitab-kitab suci. Kayak gitu. Padahal bisa jadi diselesaikan sama Pak RT. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan minggu depan dan waktu-waktu berikutnya kita akan senantiasa lancar. Mudah-mudahan minggu depan kita tidak akan berlama-lama dari sisi Zoom, supaya kalian juga tidak keberatan. Saya tidak tahu lagi apakah di pertemuan-pertemuan ke depan akan ada Zoom yang berlama-lama ya, tapi kemungkinan akan tidak, karena saya akan lebih pada menjelaskan, oh ini nama alatnya, begini cara kerjanya. Datanya akan kita berikan di awal, supaya nanti tinggal diolah-olah ya, pada beragam metode-metode berikutnya. Kira-kira deh kayak gitu. Demikian pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberkahi apa yang kita lakukan hari ini dengan nikmat-nikmat ilmu pengetahuan yang berlimpah dan menjadikannya sebagai kekuatan kita untuk menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadapnya. Salam dan salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.